Halo guys, balik lagi bareng sama gue Ega. Di video kali ini gue mau ngasih lihat ke kalian hasil progres ikan lohan gue yang gue treatment pakai pelet karopil yang gue buat kemarin. Hasilnya kayak gini nih. Nah, kemarin kan gue pakai pelet dari Okiko Platinum kan. Dan kebetulan gue pakai size-nya yang XL. Jadi gue cuman ngasih makanya tuh kayak gini. Jadi gue cuma ngasih kayak 2 butir kayak gitu doang. Nanti per 3 jam gue bakal kasih lagi. Kayak gitu, dan hasilnya kalau lo bisa lihat, mungkin sih kayaknya agak gelap sih nggak kelihatan. Dia ini udah mulai muncul agak merah ke tengah badan. Dia mulai muncul merah ke tengah badan, dan ekornya itu kalau sana emang kelihatan udah mulai muncul kayak agak merah-merah kayak gitu. Jadi memang ngeboosternya tuh udah lumayan cepet. Gue ngelakuin ini di 2 minggu terakhir. Jadi progresnya udah kayak gini. Terus merah di dadanya dia itu juga udah makin tebal. Markingnya juga udah mulai makin tebal. Dan kalau kalian lihat nih di sini nih udah mulai merah agak ngelebar ke belakang. Gitu. Nah, kalau kelihatan di siripnya atas bawah vintel segala macam itu udah mulai muncul merah. Nah, yang ini dia udah kelihatan tuh. Dia udah kelihatan merah di dia punya insang kanan kiri gitu. Terus markingnya juga udah mulai tebal. Dan siripnya itu udah mulai kayak ngeluarin merah. Ini merah udah mulai agak kental merahnya. Nah, ini juga kayak gitu sama. Gitu. Dan satu hal yang perlu harus kalian ingat dari karopil, kalau mungkin kalian pernah ngegunain pelet kayak gini atau kalian pernah ngegunain karopil. Misalnya gini, kalau kalian pernah ngalamin, "Bang, gue pernah pakai treatment kayak gini, cuman hasilnya kok nggak sama kayak yang gue lihat di video ya." Di saat lo nemuin hasil yang lo rasa nggak maksimal atau nggak sesuai apa yang lo mau, lo harus tahu lohan lo itu punya gen merah atau enggak. Itu pertama. Lohan lo punya gen merah atau enggak. Terus kalau misalkan kan ada beberapa pelet dijual juga di pasaran tuh yang dia nulis ngebooster buat jenong, merah, mutiara dan segala macam. Nah, itu ini menurut gua aja ya, menurut gua aja. Jadi kalau seandainya emang gua salah, tolong dikoreksi. Cuman ini menurut gua aja dan selogika gua aja. Jadi balik lagi ke lohan lo. Kalau lo punya lohan memang punya bakat jenong dan dia punya merah bagus, which is berarti dia punya induk itu memang bagus, dan anaknya pun pasti bakal bawa gen dari induknya. Itu pertama. Fungsi karopil ini hanya cuman buat ngebooster biar warnanya itu cepet keluar coy. Jadi bukan berarti lu punya lohan yang grade-nya tuh di bawah nih. Grade lohan lu di bawah. Dan memang kualitasnya nggak gitu bagus, tapi lu bantai karopil dengan harapan warnanya mau merah kayak model Red Dragon gitu misalkan. Itu nggak mungkin juga. Bisa merah, tapi hanya sebatas maksimal merahnya dia aja. Cuman kalau harus merah banget juga, itu kayak nggak mungkin. Karena lihat lagi dari gen induknya kalau lo beli. Jadi kalau gue biasanya beli, gue bakal minta lihat induknya yang mana. Kalau gue beli lohan, induknya mana nih? Gue beli anakan misalkan, gue bakal minta ke orangnya induknya yang mana. Jadi kalau gue lihat induknya memang jenongnya gede, terus dia punya badan merahnya bagus,
markingnya bagus, itu lo booster pakai karopil itu makin cepet. Nah, fungsinya karopil itu untuk itu. Dia ngebooster biar apa yang dipunyain sama lohan lo itu keluar dengan cepat dan lebih maksimal. Cuman kalau di saat lo progres pakai karo ternyata hasilnya nggak sesuai apa yang lo mau, lo jangan silent karonya. Lo boleh lihat dulu ke lohan lo, dia punya gen dari induknya itu memang merah atau enggak. Terus jenongnya memang jenong besar atau enggak. Balik lagi ke situ. Sama halnya kayak gini lah. Kalau misalkan gue ngebreed SRD. SRD kan basicnya berarti kan harusnya dia punya merah di dada itu kental. Terus anggaplah misalkan jenongnya besar. Gue crossbreed, gue silang crossbreed dengan Canva dengan harapan gue pengen marking yang panjang sampai ke ekor, tapi gue dapet merah yang bagus di insang dengan jenong yang gede. Seperti itu misalkan. Nah, kalau gue punya indukan model kayak gitu, itu bisa dipastikan anakan gue itu akan bawa akan bawa gen dari induk yang gue breed. Kayak gitu. Cuman lo harus pastiin juga indukan lo itu nggak pernah dikawin silangin ngasal sebelumnya. Takutnya di saat lo breeding nih, di saat lo breeding, dia masih bawa gen sebelumnya. Gitu. Jadi itu yang bisa dibilang kayak reject. Nah, tiap breeder kan beda nih mengkategorikan rejekannya dia sendiri kan. Jadi misalkan gue punya yang tadi gue sebutin, ini kan lohan gue dari jenis SRD. Nah, ini SRD X Canva. Jadi kalau seandainya gue breed, anggaplah dia satu pasang nih, satu pair. Jadi gue breed, gue berharap misalkan anakan gue punya jenong yang gede dan marking yang panjang kayak Canva. Di saat gue nemuin anakan gue nggak dapet jenong gede atau nggak markingnya putus, gue bisa aja mengkategorikan itu reject gitu. Cuman di sini kan SRD-nya juga kan nggak panjang nih, nggak panjang, dia punya marking nggak panjang. Jadi bisa jadi anakan gue mengikuti marking bapaknya atau marking ibunya. Kayak gitu. Itu kalau bicara gen bakal panjang sih coy. Jadi gue nggak ngebahas itu sebenarnya. Gue nggak ngebahas di gen karena kalau harus dijabarin lagi itu pasti bakal panjang. Yang gue mau kasih tahu sekarang ke kalian itu ya hasil progres dari karo gue. Jadi sebelum kalian progres pakai karo, better kalian lihat dulu nih lohan kalian itu punya gen seperti apa. Jadi kalau memang dia udah punya gen merah, dia udah punya bakat jenong, kalian progres pakai karo, hasilnya bakal lebih maksimal. Tapi di saat kalian udah progres pakai karo ternyata hasilnya nggak sesuai ekspektasi kalian, bukan salah karonya atau bukan salah video yang pernah kalian lihat. Berarti memang lohan kalian itu maksimalnya hanya sampai di titik itu gitu. Nggak bisa melebihi ekspektasi yang kalian harapin karena memang lohannya hanya ada sampai di titik itu. Itu udah versi terbagus dari lohan yang kalian punya di saat kalian progres pakai karo. Kayak gitu. Jadi contoh lagi kayak misalkan kalian punya golden base, terus kalian mau ngasih karo dengan harapan mau muncul merahnya nih, itu nggak mungkin juga bos. Golden base itu nggak akan ada merahnya. Kecuali kalau kalian dapetin anakan golden base di crossbreed dengan lohan yang memang punya base merah. Itu kemungkinan ada, kemungkinan. Sorry juga kalau sebenarnya gue salah, jadi tolong dikoreksi. Jadi balik lagi ke lohannya juga. Jadi kalau seandainya udah diprogres pakai karo ternyata nggak maksimal, ya balik lagi ke lohannya. Lohan lo punya gen bagus atau enggak, punya bakat merah atau enggak, terus jenongnya memang ada bakat gede atau enggak, dilihat dari situ. Jadi kalau kalau apa ya, lo beli ikan lohan kecil gitu, terus misalkan lo beli terus kata abang, oh ini jenongnya gede nih, terus dia bakal merah, bla 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 segala macem gitu. Ternyata pas udah sampai gede nggak sama seperti apa yang si abangnya omongin.
Kalau emang lu belinya di toko, lu tanya dulu sama dia, gue mau lihat indukannya dong. Kalau gue biasanya kayak gitu. Dan biasanya emang nggak semua sih di toko punya indukan lohan yang dia jual tuh anakannya. Memang nggak semua. Jadi kalau kalian beli-beli ke kayak breeder kayak gitu, biasanya dia punya, dia ngedisplay juga indukannya kayak gimana. Nah, di saat kalian udah ngeliat indukannya seperti apa, jadi terus kalian lihat jenongnya bagus, merahnya nyala, mutiaranya bagus, markingnya bagus, anakannya pasti bakal sama kayak indukannya. Sekalipun kalian nggak progres pakai karo. Cuman di saat kalian beli itu, terus kalian progres lagi pakai karo, misalkan kalian progres dari kecil, itu belum nyampe gede di ukuran segede jempol, itu pasti udah bakal merah keluar. Karena kalian progres itu pakai karo di booster tuh. Beda kayak halnya kalian beli itu dan gak diprogres, baru diprogres di saat gede. Jadi nanti bakal agak panjang aja waktunya sih. Kayak gitu guys. Jadi sebelum kalian progres pakai karo dan kalian emang berharap hasilnya maksimal dan sesuai ekspektasi kalian, kalian harus tahu dulu lohan yang kalian punya itu gennya memang bagus atau enggak. Jadi kalau seandainya tiba-tiba kalian progres pakai karo dan hasilnya nggak sesuai ekspektasi kalian, ya berarti bukan salah karonya atau bukan salah video yang pernah kalian tonton. Jadi memang lohannya aja yang gennya itu nggak maksimal. Gitu, itu menurut gua. Jadi ini bakal gua progres terus. Jadi nanti hasilnya bakal seperti apa, gua bakal update terus. Udah jadi kayak gimana, gue bakal terus update ke kalian. Dan pastiin kalian like, komen, share. Kalian bisa kasih tahu eh, saran atau apapun itu, mungkin kalau gue salah atau kalian punya pemikiran yang lain, kalian bisa komen di kolom komentar. Kalian bisa bagiin ke banyak orang. Dan pastiin kalian subscribe channel gue dan nyalain tombol loncengnya biar kalian dapat notifikasi video-video gue yang terbaru. Oke, sampai di sini aja video gue. Thanks a lot banget udah mau mampir dan ngedengerin gue bebacot dari tadi. Thanks a lot. Ega sign out. Bye-bye.